Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik, alhamdulillah, tadi saya di WA sama Ustaz Eko Yogiantoro selaku pembimbing kita dan guru kita semua yang ada di sini, bahwa insyaallah malam ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana kiat-kiat kita agar kita semangat dalam beribadah, terutama menjaga salat 5 waktu kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan perkara yang sudah maklum diketahui oleh kaum muslimin bahwa wajib hukumnya bagi seorang muslim yang telah balik untuk melaksanakan salat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan salat menurut bahasa maknanya adalah doa. Dikatakan rajulun shalla, atau seseorang itu salat jika kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang disyariatkan kepada kita, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salat 5 waktu. Jadi ibadah yang langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salam sebagai pembawa wahyu adalah perintah salat. Kalau semua perintah-perintah yang lainnya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam yang bertugas untuk membawa wahyu, menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah salat ini langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Ini kan perintah salat ini didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian melakukan perjalanan Mi'raj, maksudnya langit, naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai kemudian di Sidratul Muntaha. Setelah itu Rasulullah SAW menerima perintah salat. Jadi pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diwajibkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwajibkan juga kepada umatnya, yaitu 1 hari 50 kali kita melaksanakan salat. 1 hari. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Al-Munzir dan Abdul Razak, furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi salawatu 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat 5 thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalul qawlu ladayya
wa inna laka bihadhil khamsi khamsin. Telah difardukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam beliau sallallahu alaihi wasallam diisrakan sebanyak 50 kali salat, lalu dikurangi hingga menjadi 5 kali salat. Kemudian beliau disuruh, wahai Muhammad, sesungguhnya perintahku ini tidak akan diubah lagi. Sesungguhnya dengan 5 kali salat ini engkau mendapatkan ganjaran 50 kali. Gitu. Jadi awal mulanya kita diperintahkan untuk melaksanakan salat 50 kali sehari semalam, tapi karena atas masukan Nabi Musa alaihi salam diperintah menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan, karena umatku saja yang kuat-kuat. Itu fisiknya Nabi Musa alaihi salam dan fisiknya umatnya itu luar biasa sekali, sudah besar, kekar lagi. Nabi Musa alaihi salam saja satu kali memukul itu langsung mati, gitu ya, langsung mati. Itu lantaran fisiknya mereka. Tapi Nabi Musa alaihi salam yang peka dengan kondisi umatnya itu betul-betul melihat bahwa wah ini, apalagi umat Nabi Muhammad SAW yang fisiknya ya seperti kita ini, gitu. Maka berkat masukan Nabi Musa alaihi salam, Rasulullah SAW naik lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, bukan bertemu ini, tapi wallahu taala alam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Muhammad SAW bahwa salat yang dulunya 50 kali dikurangi menjadi 5. Tapi ingat, setiap kali kita melaksanakan salat 1 kali, misalkan salat zuhur, itu pahalanya 10 kali. Dan seandainya kita melaksanakan salat itu 5 kali sehari semalam yang Allah wajibkan kepada kita, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh, itu mencakup pahalanya 50 kali. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, datanglah seorang laki-laki pada Rasulullah SAW dari kalangan penduduk Najd. Kepalanya beruban dan suaranya memanggil keras terdengar berulang-ulang dari kejauhan, sehingga tidak dipahami apa yang dikatakannya. Sampai dia dekat, tiba-tiba dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, 5 kali salat dalam sehari semalam. Dia bertanya, apakah ada salat wajib selain atasku? Beliau SAW menjawab, tidak, kecuali engkau melaksanakan salat tatawwu, yaitu salat sunnah yang telah disunahkan kepada kita, yang diajarkan langsung oleh Nabiullah Muhammad SAW. Selanjutnya keutamaan salat. Salat merupakan rukun kedua dari rukun Islam setelah syahadatain, gitu ya. Jadi rukun Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bunyan Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah, yaitu menegakkan salat, gitu ya. Jadi rukun Islam yang kedua wa iqamis shalah, kemudian wa itaiz zakati wal haji wa shaumi Ramadan, kemudian melaksanakan haji bagi yang mampu, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama, bahwa salah satu keutamaan dari salat itu, yang pertama adalah sesungguhnya salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain, setelah kita masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salat merupakan perbuatan amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat tibanya hari kiamat. Atau pada saat hari kiamat, amalan yang pertama kali dihisab itu adalah amalan salat. Gitu, amalan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu syai'in mimma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah
salatuhul maktubah fa in salahat wa qala yazidu marratan fa in atammaha wa ila zida fiha min tatawwu'ihi thumma yuf'alu bisairil a'malil mafrudati kadzalik. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali dihisab dari perbuatan seorang hamba pada hari kiamat adalah salat wajib, yaitu salat 5 waktu yang telah Allah perintahkan kepada kita. Jika dia menyempurnakannya maka dia selamat, dan jika tidak maka akan ditambahkan dari salat-salat tatawu'nya, yaitu salat-salat sunnahnya. Begitu pula hal yang sama akan dilakukan pada perbuatan-perbuatan wajib lainnya, gitu. Jadi sebaik apapun orang ketika dia hidup di dunia, nanti di hari kiamat amalan yang pertama kali dihisab itu adalah amalan salat. Dan ingat, selamat dan tidaknya seseorang nanti pada saat di hari kiamat menunggu keputusan apakah dia penghuni surga atau penghuni neraka, sesungguhnya salah satunya itu ditentukan dari salatnya. Jika salatnya itu sempurna, jika dia adalah ahlu ibadah yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepadanya. Allah akan berikan keselamatan kepadanya. Namun jika tidak, wah ini rugi betul, gitu ya. Selanjutnya, salat merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah?" Qala salatu ala waqtiha, wa qala thumma ayyu, qala thumma birrul walidain, qala thumma ayyu, qala al jihadu fi sabilillah, qala haddatsani bihina walau istazadtuhu lazadani. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apakah yang paling disukai oleh Allah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah salat pada waktunya atau tepat waktu. Ini adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya, yaitu salat pada waktunya. Gitu. Jadi jika kita ingin agar ketika kita melaksanakan amalan dan amalan kita itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Gitu. Jadi ketika muazin sudah memandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bagi seorang hamba yang tentunya menginginkan agar hidupnya itu dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kemudian amalannya itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersegera menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau bos kita misalkan di kantor ini, dia panggil kita, misalkan siapa kira-kira? Beliau misalkan siapa yang paling keren di sini lah? Si Fulan. Pasti semuanya tidak jelas gitu ya. Misalkan si Fulan ditelepon, segera menghadap sama bos, ada proyek. Woi, itu langsung tinggalkan semua aktivitas. Itu berpakaian rapi, kemudian pokoknya keren, setelah itu memakai wangian, baru menghadap dengan penuh kekhusyuan gitu ya. Nah, itu. Apalagi ini yang memanggil kita adalah pemilik alam semesta manusia dan kehidupan, yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesehatan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki berupa kita memiliki keturunan anak-anak, baik wanita ataupun laki-laki, yang memberikan segala-galanya untuk kita gitu. Masa ketika Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu menyejukkan, kita tidak tergerak gitu ya. Kita tidak tergerak itu. Nah, makanya ini malam insya Allah kita akan bahas, alhamdulillah, terkait dengan keutamaan-keutamaan salat dalam rangka untuk menambah giro atau semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya menjaga salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kemudian apalagi kata sahabat itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kita yang masih memiliki
orang tua yang masih hidup, maka kita harus tunjukkan bahwa kita adalah anak yang soleh dengan senantiasa melaksanakan birrul walidain, gitu ya, senantiasa berbuat baik kepada mereka. Dan jika ada yang telah meninggal dunia salah satu atau keduanya, maka untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak yang soleh, maka kita rajin-rajin mendoakan orang tua kita itu, wabil khusus yang telah meninggal dunia. Dan salah satu waktu-waktu yang mustajab di mana Allah Subhanahu wa taala gampang menerima doa anak Adam, wabil khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika dia dalam kondisi sujud atau ketika dia baru saja melaksanakan salat wajib yang telah Allah wajibkan kepada kita. Itu Masya Allah. Setelah kita selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian zikir astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kita berzikir kepada Allah SWT, kemudian kita mengangkat tangan mendoakan kedua orang tua kita setelah kita melaksanakan sholat. Subhanallah, doa-doa seperti itulah yang akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian apalagi kata para sahabat itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Dia berkata, beliau mengabarkan 3 hal itu, seandainya aku meminta tambah, niscaya beliau akan menambahinya. Gitu. Itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam posisi yang ketiga. Dalam posisi yang ketiga, yang paling utama adalah orang yang ketika mendengar azan atau ketika dia melihat telah tiba waktunya untuk melaksanakan salat, kemudian dia bergegas untuk melaksanakan salat yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kemudian birrul walidain, yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala posisi ketiga ini saja luar biasa sekali pahalanya. Luar biasa sekali pahalanya. Orang yang berjihad di jalan Allah itu ketika dia syahid pada tetesan darah pertama, itu langsung diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru keluar dari rahim seorang ibu. Itu baru tetesan darah pertama. Yang kedua, sesungguhnya Allah mengharamkan jasad seorang yang mati syahid itu untuk dimakan oleh tanah. Makanya kita menemukan beberapa jasad dari kalangan para syuhada itu tidak dimakan oleh tanah. Dia masih utuh walaupun dia sudah wafat bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun gitu. Sampai itu salah satu jasad yang diharamkan dimakan oleh tanah adalah jasadnya kalangan para syuhada. Yang ketiga, dia tidak akan menemukan siksa kubur. Selanjutnya, yang keempat, dia tidak akan dikejutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat tibanya hari kiamat. Kemudian dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, gitu, tanpa hisab. Itu orang yang mati syahid. Selanjutnya, ketika dia di dalam surga, dia akan diberikan 70 bidadari, yang setiap 70 bidadari itu memiliki 70 juga pelayan, setiap 70 pelayan memiliki 70 pelayan dan lain sebagainya, gitu. Dan bahkan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, gitu. Dan dia di posisi yang ketiga ini, 70 anggota keluarganya. Jadi insya Allah di sini jika ada satu orang saja yang mati syahid, saya sudah mendaftarnya mana keluarga kita, insya Allah. Gitu. 70 anggota keluarganya, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu kalangan para sahabat itu, mereka itu sampai menangis jika mereka tidak wafat di medan perang, sebagaimana yang ditangisi oleh sahabat Khalid bin Walid, gitu ya, seorang komandan perang yang begitu luar biasa. Dan sahabat-sahabat yang lainnya mereka berburu agar kemudian mereka mati syahid. Nah, ini pahala mati syahid itu begitu luar biasa, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi posisi amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan salat tepat pada waktunya. Gitu. Salat tepat pada waktunya. Begitupun juga pahala birrul walidain, pahala berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, salat bisa menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yuqbi min daranihi qalu yubki min daranihi syai'an qala fadhalika mithlu salawati khamsin
yamhunallahu bihil khotaya. Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang dari kalian, kemudian dia mandi di dalamnya setiap hari 5 kali, apakah menurut kalian hal itu akan menyisakan kotoran pada dirinya? Mereka menjawab, tidak akan menyisakan kotoran sedikit pun darinya. Para sahabat menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu pula salat 5 waktu, Allah akan membersihkan kesalahan gitu darinya. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya gitu. Jadi diibaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang rajin melaksanakan salat 5 waktu itu seperti orang yang rajin mandi 5 kali sehari semalam gitu ya. Jadi coba bayangkan kita memiliki kolam gitu ya, renang di samping rumah kita, pokoknya rajin mandi di situ gitu ya, rajin mandi. Itu kan tidak akan menyisakan kotoran di badan kita. Maka begitulah orang yang rajin melaksanakan salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan darinya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut yang rajin menjaga salat yang telah Allah wajibkan kepada kita. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza qama yusalli utiya bidzunubihi fafudiat ala ra'sihi aw 'atakihi fakullama ruku aw sajada tasaqatat anhu. Sesungguhnya seorang hamba jika dia berdiri melaksanakan salat sambil membawa dosa-dosanya yang diletakkan di atas kepalanya atau di pundaknya, maka setiap kali dia ruku atau sujud maka berjatuhanlah dosa-dosanya gitu. Jadi diibaratkan seperti aqua inilah. Jadi misalkan dosa-dosa kita ditaruh di sini kepala. Ini kan kalau selama saya begini terus kan begini ya. Ini kan begini terus nih. Tapi kalau saya ruku itu kan langsung jatuh gitu ya. Apalagi kalau saya sujud gitu. Maka diibaratkan oleh Rasulullah SAW orang yang membawa dosa-dosanya begitu banyak, tapi kemudian dia berdiri melaksanakan salat dengan penuh kekhusyuan, maka ketika dia ruku maka dosa-dosanya itu akan berjatuhan gitu. Apalagi ketika dia sujud maka dosa-dosanya itu akan berguguran atau berjatuhan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya gitu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membawa amalan salat 5 dan benar-benar telah menyempurnakannya, tidak mengurangi hak-haknya sedikit pun, maka baginya adalah janji dari sisi Allah, yakni dia tidak akan menyiksanya gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang hamba yang menyempurnakan salat 5 waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan pahala kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia rajin melaksanakan salat yang Allah perintahkan kepada kita gitu. Masya Allah, sampai-sampai kemudian kelak nanti di hari kiamat itu orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya, yang rajin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikenal dengan tanda-tanda mereka akan mengeluarkan cahaya gitu. Dan kadang-kadang saya juga itu kenapa ya kalau wajahnya orang yang malas salat itu kayaknya ditandai dalam muka-mukanya gitu. Kayak ada aura-aura gitu. Beda juga kalau ada orang yang ahli ibadah, yang rajin menjaga wudunya, yang rajin menjaga salatnya, maka Masya Allah ada aura-aura yang kita rasakan. Coba kalau kita tatap wajah-wajah kalangan para ulama gitu ya, yang ahli ibadah, Masya Allah, itu kan menyejukkan hati kita gitu. Beda dengan kalau kita melihat wajah-wajahnya yang ini yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menjaga wudunya, kemudian apalagi tidak pernah melaksanakan salat, itu lebih kencang aura-aura jahatnya gitu. Baik teman-teman sekalian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ini pemula dulu insyaallah terkait dengan keutamaan salat.